Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Brema Ratenaya. Kami akan membahas secara mendalam berita utama, komprehensif, dan tentunya juga eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi sejumlah atraksi ditampilkan dalam puncak perayaan HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Mulai dari demo terjun payung hingga bela diri taktis. Kemampuan ini bertujuan para saat dapat terlihat dari atas. Dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head down dengan aman. Tentara Nasional Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh makhluk bilang dalam pengabdian luhur sebagai benteng sisa Tentara Nasional Indonesia. Siap melaksanakan serbuan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Setelah melaksanakan serbuan, 4 orang prajurit dengan pedang kami hormati. Mari kita saksikan. Selain itu, pada penerjunan pada pagi hari ini terdapat Langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi keadaan di mana sifat rahasia. Baik dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para peterjun sudah menunjukkan kesimpulan dan kesempatan saat ini. pembebasan sandera. Perebutan cepat adalah operasi-operasi yang memerlukan media infiltrasi bernilai cepat. Dan waspadila raja bermanuver dan mengikuti musuh dengan presisi yang luar biasa. datang dari kanan podium. 4 pesawat akan melaksanakan Omni-Group Manuver Tentara Nasional Indonesia. Dan marilah kita sambut bersama The Jupiter with Hajinton Manuver. Go, 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 Manuver. Berikan tepuk tangan yang break off now. Puncak hari ulang tahun ke-79 TNI di Monumen Nasional Jakarta mengundang antusiasme warga. Hal ini pun berdampak pada lalu lintas dan kepadatan di sejumlah stasiun komuter lain. Puncak hari ulang tahun ke-79 TNI mengundang antusias warga Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat yang antusias rela datang ke titik-titik yang dilalui kendaraan perang milik TNI. Tak hanya itu, sejumlah komunitas motor juga ikut meramaikan puncak HUT ke-79 TNI ini. Selain di kawasan Monas yang menjadi pusat acara, Stasiun Manggarai juga dipadati warga yang hendak menuju kawasan Monas dan sekitarnya. Para calon penumpang berdesakan antre menuju peron, bahkan mereka mengantre hingga 2 jam. Kepadatan di Stasiun Manggarai ini pun ramai di media sosial, bahkan disebut lebih ramai dibandingkan hari kerja. Selain di Stasiun Manggarai, warga juga memadati Stasiun Gondang Dia yang ingin menuju Monas untuk menyaksikan acara puncak HUT TNI. Warga rela berdesakan sejak pagi menuju Monas. Sebagian besar penumpang berasal dari luar Jakarta seperti Depok dan Bogor. Akibatnya, petugas stasiun bekerja ekstra untuk mengawal para penumpang KRL. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan seperti apa keseruan di puncak HUT ke-79 TNI saat ini sudah ada rekan kami Camar Hainda yang ada di kawasan Monas, Jakarta. Selamat malam Camar, bagaimana di sana malam hari ini? Apakah semakin ramai atau justru berkurang keriuhan di sana? Baik, selamat malam Bremana dan juga pemirsa. Luar biasa antusias masyarakat, semakin malam semakin seru. Dan kalau saya bisa bilang ini bertambah secara bertahap dari waktu ke waktu. Bahkan mereka ini sudah menanti dari pagi hari. Anda bisa bayangkan Bremana dari pukul 9 pagi sampai dengan saat ini ada yang sudah datang ke Monas begitu ya, untuk tentunya bisa menyaksikan sejumlah parade dan juga hiburan untuk HUT dari TNI Republik Indonesia ke-79. Dan di belakang saya ini sedang ada penampilan dari Slang beserta dengan band-band lain. Nah, nantinya Bremana acara akan selesai pada pukul 11 malam, tapi saya akan mencoba lebih dekat lagi
memperlihatkan kepada Anda semua, ini adalah panggung utama, yakni venue yang berupa diorama ataupun juga miniatur dari Istana Garuda IKN Nusantara. Luar biasa ya, gemerlap dari cahaya lampu, kemudian juga tata panggung yang luar biasa. Seperti diketahui bahwasanya tema untuk HUT TNI Republik Indonesia pada kali ini adalah TNI modern bersama dengan rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwasanya transisi pemerintahan ini perlu didukung. Bagaimana kalau pada pagi hari tadi lebih kepada upacara seremonial dan juga atraksi militer, namun pada malam hari ini lebih berfokus kepada hiburan gratis bagi seluruh masyarakat. Bisa Anda lihat ramai sekali di Monas. Dan mereka ini datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga di sekitar ataupun juga daerah-daerah penyangga seperti Bekasi, ada yang dari Depok ya. Dan tadi kami juga melihat mereka membawa sanak keluarga dan alasan mereka datang karena gratis ya. Sekali lagi, memang ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, terutama dari sore hari tadi, meskipun saat ini untuk seluruh alutsista yang sudah dipertontonkan begitu kepada masyarakat ini sudah diangkut seluruhnya. Jadi memang sudah rapi dan juga bersih, hanya tersisa panggung utama di selasar barat dari Monas, Jakarta. Tentunya bagaimana kami juga dapat sampaikan tadi sebelum dimulainya konser bagi seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini, ada penampilan yakni berupa pertunjukan drone. Ada sebanyak lebih dari 1.500 drone dengan bercahayakan luar biasa yang membentuk pattern ataupun juga pola-pola tertentu, yakni diantaranya adalah pola 3 matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, beserta dengan lambang negara, yakni Garuda Pancasila. Tentunya ini menjadi hiburan tersendiri, dan peringatan bagi seluruh masyarakat yang ingin hadir ke Monas ini masih bisa, karena bagaimana ini sampai pukul 11 malam. Wow, sampai pukul 11 malam ini Monas masih dibuka, namun tentunya perlu diperhatikan pula bagi masyarakat yang membawa kendaraan, dikarenakan tidak disediakan tempat parkir di Monas, sehingga lebih baik teman-teman ataupun juga seluruh masyarakat bisa yang datang ke Monas bisa mempersiapkan ataupun juga sudah mempersiapkan tempat parkir begitu di area sekitar Monas, dikarenakan banyaknya masyarakat yang datang kemari adalah mereka yang menggunakan transportasi, sehingga yang seperti Bremana sebutkan sejumlah stasiun ini nampak ramai. Kita akan tunggu sampai dengan pukul 11 malam kira-kira keseruan apa lagi yang akan ditampilkan di HUT TNI Republik Indonesia ke-79. Bremana. Ya, baik, terima kasih Camar Hainda melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga antusias turun ke jalan dan mengaku terhibur dengan parade alutsista yang berkeliling kota Jakarta. Sejumlah warga bahkan ikut menaiki kendaraan taktis sambil memanjatkan doa dan harapan untuk TNI. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang menjajal salah satu alutsista milik TNI, yakni Pindad Anoa nomor 2. Dan ini sangat amat berbahagia sekali karena tidak orang sembarang bisa menjajal mobil ini, namun khususnya untuk perayaan HUT TNI ke-79 ini merupakan momen yang bagus bagi masyarakat untuk melihat apa saja alutsista yang tersedia dari pihak TNI, termasuk PT Pindad Anoa kedua pada kali ini saya naikin. Ribuan warga tumpah ke jalan-jalan protokol di pusat kota Jakarta untuk menyaksikan parade alutsista, termasuk mobil Panzer Anoa 2 yang kami naiki. Mobil ini berkeliling dan bahkan beberapa warga diajak naik ke atasnya. Kendaraan ini merupakan Anoa pertama buatan dalam negeri. Anoa 2 pernah mengikuti misi perdamaian di Lebanon dan digunakan sebagai mobil utama untuk patroli. Warga pun mengaku bangga dengan alutsista Indonesia. Doa dan harapan juga dipanjatkan untuk Tentara Nasional Indonesia yang berulang tahun ke-79. Sangat berharga buat saya bisa menaiki alutsista yang dimiliki oleh TNI. Baik, harapan saya ke depannya TNI semakin solid, semakin dicintai rakyat, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan ditingkatkan kembali alutsistanya. Anoa 2 buatan Pindad ini memiliki kapasitas pasukan hingga 12 orang, termasuk 4 awak yang akan mengendarai mobil kali ini. Dan mobil ini spesial karena bisa menjadi perwakilan Indonesia untuk menjaga misi perdamaian dunia di beberapa negara seperti di Lebanon dan juga Kongo. Dan tentunya spesial dalam pameran alutsista pada kali ini
tentunya diharapkan HUT TNI ke-79 bisa semakin jaya dan juga bisa mengharumkan nama bangsa dan juga menjaga negeri Nusantara Republik Indonesia tercinta. Dari Jakarta, Syahreza Zanski bersama juru kamera Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Momen keakraban antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi di puncak HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Presiden Joko Widodo datang ke puncak acara HUT TNI ke-79 dengan mengendarai mobil kepresidenan. Jokowi datang bersama istri dan cucu Jan Etes. Kedatangan Jokowi disambut Panglima TNI dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka kemudian bersama-sama menempati kursi yang telah disediakan. Maju! Dalam perayaan HUT ke-79 TNI, Presiden Joko Widodo memberi pesan agar TNI tetap menjaga netralitas dan menjaga keamanan saat transisi kepemerintahan pada akhir Oktober mendatang. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini. Transisi kepemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November, akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Di tengah situasi konflik di Lebanon Selatan, Satgas Yonmek TNI Konga ke-23 Air Univel 2034 juga turut merayakan hari ulang tahun ke-79 TNI walaupun berada di dalam shelter. Di tengah keterbatasan, para prajurit Garuda tetap bersemangat dan bangga bisa merayakan HUT ke-79 TNI. Kemeriahan perayaan yang dipusatkan di Monas disaksikan melalui live streaming. Komandan Satgas Yonmek TNI Konga ke-23 Air Univel 2024 Kolonel Infanteri Ragung Ismail Akbar menyampaikan, sebagai peacekeeper harus bisa menunjukkan bahwa TNI mampu melaksanakan tugas sebagai peacekeeper dengan baik. Puncak perayaan HUT ke-79 TNI digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. HUT TNI diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain upacara, ada pemberian tanda kehormatan dari TNI dan parade alutsista berkeliling Jalan Protokol Jakarta. Untuk memeriahkan puncak HUT TNI, ribuan prajurit dari 3 matra serta kendaraan tempur dikerahkan. Inilah dia, Aero Formation Raja Wali Laut Fly. Puncak HUT TNI ke-79 ini dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat, di mana masyarakat Indonesia bisa datang untuk menyaksikan beragam penampilan. Di antaranya demo Jupiter Aerobatic Team oleh 6 pesawat KT-18 TNI Angkatan Udara. Kemudian demo drone pump dan teatrikal oleh Satuan Kopassus, demo berkuda, demo bela diri taktis, demo terjun payung, serta defile pasukan dan alutsista. Selain aksi-atraksi manuver, masyarakat nantinya dihibur dengan konser musik yang menampilkan band ternama Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, lift jembatan penyeberangan orang di Jalan Pemuda, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api membakar bagian panel listrik dan kabel lift JPO tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Diduga akibat konsleting listrik, lift jembatan penyeberangan orang di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api membakar bagian panel listrik dan kabel lift JPO tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke seluruh bangunan JPO. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Setelah 25 menit kemudian, api baru bisa dipadamkan. Untuk kendala tidak ada, jadi teman-teman tadi langsung melakukan pemadaman tidak lama. Sampai dengan pembahasan kurang lebihnya 25 menit. Jadi kemudian teman-teman karena tadi yang terbakar adalah panel sama kabel JPO. Jadi teman-teman tadi sempat membuka lift. Kebetulan tabungnya itu ada di posisi atas, jadi teman-teman tadi dari tim rescue membuka pintu yang ada di luar dan yang ada di dalam lift untuk melihat suhu termalnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lift mengalami kerusakan parah dan tidak bisa digunakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sebuah helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendarat darurat di lapangan sepak bola Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kejadian ini sempat membuat warga kaget karena suara gemuruh helikopter yang tiba-tiba mendarat di lokasi padat penduduk. Sebuah helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terpaksa mendarat darurat di lapangan sepak bola di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sakarnan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Disinyalir pendaratan darurat akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Jambi pada Jumat sore. Kejadian ini pun membuat warga sempat kaget serta berhamburan keluar rumah karena mendengar suara gemuruh dan terlihat helikopter yang berputar-putar di atas permukiman padat penduduk. Pendaratan darurat ini sukses dilakukan dan 3 orang kru yang terdiri dari pilot, co-pilot, dan teknisi selamat. Tadi terdengar suara, terus mutar-mutar kan, pas mutar-mutar berhenti, yo kami di sini agak kayak ketakutan kan, takut dia jatuh apa gimana, tahu-tahu memang kendala cuaca. Ya, tadi di 14.30 kita mendapatkan informasi bahwasanya ada pendaratan darurat pesawat heli dari BNPB di lapangan bola kaki Sengeti. Pendaratan dikarenakan cuaca yang buruk di Bandara Sultan Taha. Mendarat di sini kira-kira 1 jam kurang lebih. Namun kita tadi sudah memberikan polis lain untuk perimeter pengamanan daripada pesawat ini agar masyarakat tidak mendekat seperti itu. Setelah 1 jam dan cuaca kembali normal, helikopter ini pun kembali melakukan penerbangan untuk menuju tujuan awal, yaitu Bandara Sultan Toha di Kota Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 nama kader PDIP dan orang dekat PDIP disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Sementara para kader PDIP mengaku belum ada pembicaraan internal terkait hal ini dan masih menunggu titah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Para kader PDI Perjuangan mengaku menunggu instruksi dari Ketua Umum mereka Megawati Soekarno Putri terkait peluang untuk masuk ke Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut belum ada pembicaraan internal terkait hal itu. Seluruh kader masih menunggu instruksi dari sang Ketua Umum. Sementara itu ada 3 nama kader dan orang dekat PDIP yang digadang-gadang akan masuk ke dalam Kabinet Prabowo.
yaitu Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oli Dondokambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum mendengar kalau kader PDIP akan bergabung ke Kabinet Prabowo. Ya, kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak. Karena ini memang dari kemarin agak rame media yang tanya. Nah, saya belum sempat ketemu Pak Prabowo, mungkin nanti sore saya ketemu, saya akan tanyakan itu. Demikian. Tapi sebelumnya sudah ada pertemuan belum begitu? Dengan elit PDIP itu sendiri? Belum pernah. Belum ada? Belum ada. Kabar kader PDIP akan bergabung ke pemerintahan selanjutnya mencuat usai rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Kedua tokoh dijadwalkan akan bertemu sebelum pelantikan presiden terpilih. Tim Liputan iNews melaporkan. Ditemui di acara HUT ke-79 TNI pagi tadi, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menampik kabar partainya akan mendapat jatah menteri. Puan meminta publik menunggu dan berkata, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, tunggu aja, ya. Secepatnya, ya. Nanti diberitahu secepatnya. Sekjen DPR RI Indra Iskandar bicara mengenai nominal jumlah tunjangan untuk menggantikan rumah dinas yang diterima anggota Dewan. Indra Iskandar menyebut penentuan tunjangan akan diambil berdasarkan kisaran harga sewa rumah di sekitar kawasan Senayan, Jakarta. Tapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya, karena mengingat usianya. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa? Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada Dewan. Anda masih di iNewsroom, pemirsa. Cagup-cagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta hari ini. Paslon nomor 1 ini berharap Gerindra sebagai motor utama dalam koalisi Indonesia Maju bisa memenangkannya dalam Pilkada Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir dalam peresmian gedung kantor DPD Gerindra Jakarta menumpangi ojek. RK menumpangi ojek lantaran kemacetan yang terjadi di akhir pekan ini. Sementara wakilnya Suswono telah lebih dulu tiba dan disambut sejumlah kader Partai Gerindra. Dalam acara peresmian gedung DPD Gerindra Jakarta, RK dan Suswono berharap agar kinerja kader Gerindra lebih meningkat dan dapat memenangkan pasangan Ridho ini dalam satu putaran. Kita berharap dengan gedung sekeren ini, kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar biasa, mengurusi rakyat, memberi solusi-solusi kepada Jakarta, dan juga mudah-mudahan di sisa 52 hari dengan motor Partai Gerindra pimpinannya Pak Riza Patria bisa membawa kemenangan satu putaran untuk pasangan Ridho. Di kesempatan yang sama, Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini mengaku tengah mempersiapkan diri untuk debat pertama Cagup-Cawagup Jakarta 2024 yang akan berlangsung besok.
Dari Jakarta, Hadisti Arif Fawil dan Aulia, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kedatangan pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini. Pram Rano hadir di Festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Festival Nasi Uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus. Nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Selain terjun ke lapangan, para pasangan calon di Pilkada Jakarta juga beradu strategi untuk menggait suara Gen Z. Mereka melakukan kampanye dengan mengandalkan media sosial. Hari ini Calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di medsos. Tidak hanya itu, Pramono juga kerap membagikan pesan-pesan bagi Gen Z. Kalau kamu masih di usia 20-an dan merasa belum punya apa-apa, coba deh bangun pagi, lawan matahari. Jam 5:30 pagi keluar jalan-jalan atau lari kecil. Habis itu mandi air dingin. Di situ tanyakan ke diri sendiri, apa yang mau aku capai hari ini? Apa yang mau aku lakukan biar hidupku bisa menyala? Sementara wakilnya Rano Karno kerap sampaikan program-programnya dengan cara kekinian. Ini dia nih yang bikin Mas Pramono Anung nih punya rencana mau pasang CCTV di RT RW. Supaya apa ya, nggak banyak kucing garong. Iya, makanya kita mau pasang CCTV di tiap RT RW. Tidak hanya itu, Bang Do juga kerap bagikan momen saat temui warga. Sementara lawannya calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga kerap bagikan kegiatan kampanyenya. Video yang ditampilkan di medsosnya juga menggunakan gaya kekinian. Dari Kuitang pergi ke Tanah ini, ada copet dipukulin di Ciawi. Ada jauh-jauh datang ke sini untuk nonton Sanggar Oplet Pelestari Budaya Betawi. Tak lupa RK bagi pantun setiap bertemu dengan warga. Momen ini pun dibagikan di media sosial miliknya. Sementara konten wakilnya Suswono tak kalah menarik. Suswono kerap posting kegiatannya sehari-hari, tapi yang bikin berbeda, Suswono ikut posting game kekinian This or That. This or That, makanan kesukaan Babe. Babe lebih suka soto Betawi atau nasi uduk? Soto Betawi. Soto Betawi atau laksa? Soto Betawi. Soto Betawi atau asinan Betawi, Be? Soto Betawi. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 masih kurang aktif di media sosial. Namun pendukungnya cukup aktif bagikan momen Dharma Pongrekun turun lapangan. Adu kampanye di media sosial menjadi salah satu poin penting.
Ketiga paslon yang berlaga bersaing untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Saat ini 58% Gen Z masih memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta. Hanya 3,1% memilih pasangan nomor urut 2, sementara 17,5% Gen Z memilih Pramono Anung Rano Karno. Tidak jauh berbeda, 52% generasi milenial memilih Ridwan Kamil Suswono. Sementara suara untuk Dharma Pongrekun Kunwardana hanya 5,6%. Dukungan milenial untuk Pramono Anung Rano Karno terus bertambah, kini mencapai 30,2%. Saat ini pemilih Jakarta didominasi oleh Gen Z dan milenial. Jumlah pemilih Gen Z dan milenial mencapai 51% dari total pemilih Jakarta. Para jawara yang berlaga pun harus putar otak untuk bisa merangkul generasi yang akan menjadi masa depan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, besok 3 pasangan calon Pilkada Jakarta akan adu gagasan dalam debat perdana bertema transformasi Jakarta. Debat ini diharapkan bisa meyakinkan warga Jakarta. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, serta pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido, Anggi Yudhistia menyampaikan Ridwan Kamil dan Suswono sudah siap untuk menghadapi debat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang. Dan pasti hari ini kita siap banget untuk debat nanti karena kita langsung terjun ke masyarakat dan kita mendengar aspirasi masyarakat untuk kita mempersiapkan debat nanti hari Minggu. Sementara Ketua Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano Lishartono alias Cak Lontong memastikan jagoannya tak akan menyerang pribadi saat debat perdana Pilgub Jakarta. Ia mengatakan Pramono Anung dan Rano Karno ingin fokus pada gagasan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada sedikit pun pikiran atau mungkin strategi atau apapun itu yang mengarah pada saling menyerang, apalagi secara pribadi, individu. Saya kira itu akan jauh dari itu, tapi kita lebih ke hal-hal yang memang bersifat gagasan, adu program, visi misi dan sebagainya. Jadi kita bisa menjamin ya, meyakinkan bahwa hal yang dikhawatirkan seperti tadi disebutkan, insya Allah tidak akan terjadi. Dan itu kalau toh kita tidak tahu ya, kalau toh mungkin itu terjadi, kita pastikan bahwa itu bukan kita. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI, diantaranya debat diikuti pasangan Cagup-Cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan menghadiri debat Cagup-Cawagup ini. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun akan menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan dari Jakarta tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 panelis dilibatkan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ketujuh panelis berasal dari akademisi yang dinilai mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan berikut nama-namanya pemirsa. Ada Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Kemudian Becky Mardani, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Ada juga Siti Zuhro yang merupakan peneliti BRIN atau BRIN. Kemudian ada Nurliah Nurdin yang merupakan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Dan ada juga Ahsanul Minan, pakar hukum Unusia Jakarta.
Masih dari kalangan akademisi pemirsa, ada Didik Suharyanto yang merupakan Rektor Universitas Bung Karno, dan ada juga peneliti ekonomi lingkungan Andita Firseli Utami. Israel dan Iran kian memanas, keduanya saling serang. Lantas seperti apa ujung dari saling serang ini? Apakah memicu adanya perang dunia ketiga? Kami sudah terhubung bersama dengan pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Yon. Selamat malam, ya terima kasih. Iya, Pak Yon, kita lihat konflik ataupun saling serang antara Israel dan Iran baru-baru ini terjadi, dan kemudian apakah Anda melihat ini tadi ya, apakah tanda-tanda menuju adanya perang besar? Karena banyak pihak yang kemudian ikut-ikutan dalam serangan ini, termasuk Amerika Serikat yang juga katanya akan ikut membantu Israel, Pak Yon. Ya, serangan ini terjadi kan sebagai serangan balasan ya, yang dilakukan baru-baru ini dilakukan oleh Iran karena Iran sudah menjanjikan akan melakukan serangan balasan atas kejadian yang pertama terbunuhnya Ismail Haniyeh. Kemudian itu semakin dipicu dengan terbunuhnya pemimpin Hizbullah ya, Hassan Nasrallah. Nah, serangan itu dilakukan oleh Israel sebagai balasan atas kejadian tersebut. Nah, ini tentu sangat tergantung ya bagaimana respon Israel itu sendiri setelah mendapatkan serangan besar-besaran dari Iran. Apakah kemudian akan melancarkan serangan balasan yang lebih besar lagi? Kalau kemudian Israel melakukan serangan terhadap wilayah Iran sebagai balasan atas apa yang dilakukan Iran, ini bisa dipastikan akan konflik akan semakin besar dan potensi perang tentu sudah di depan mata, dan bisa saja ini semakin besar ya, perang secara langsung antara Iran dan Israel. Ya, Pak Yon, kalau misalnya nanti betul-betul terjadi balas dendam Israel yang akan menyerang fasilitas minyak dari Iran, apa yang sekiranya bakal terjadi ke depannya, Pak? Nah, dua hal ya, saya kira serangan balasan yang diprediksi yang dilakukan oleh Israel, yang pertama akan melakukan serangan terhadap ladang minyak ya yang dimiliki oleh Iran. Yang kedua juga ada spekulasi bahwa Israel juga akan melakukan serangan terhadap situs-situs nuklir ya yang dimiliki oleh Iran. Saya kira ini akan sangat berdampak besar kalau benar-benar terjadi, di mana tentu akan berdampak kepada semakin langkanya minyak ya, karena ini biar bagaimanapun minyak di Iran dibutuhkan oleh negara seperti Cina dan beberapa negara lain yang memang secara sembunyi-sembunyi menggunakan minyak yang ada di Iran. Nah, tentu Iran juga tidak akan tinggal diam apabila mendapatkan serangan ya di tempat yang dirasa sebagai tempat strategis mereka. Balasannya juga saya kira tentu bisa diprediksi betapa besar nantinya balasan Iran apabila itu terjadi ya. Maka akan semakin memicu ya pecahnya perang yang lebih besar, di mana masing-masing negara itu memang memiliki sekutu ya yang jelas. Kalau Iran di situ ada Rusia, ada Cina, sementara Israel ada Amerika. Nah, apakah kemudian perang besar akan betul-betul terjadi dengan melibatkan proksi-proksi mereka? Tentu kita lihat kapan Israel akan melakukan serangan balasannya. Baik, kalau kita lihat memang beberapa waktu terakhir serangan dan juga saling serang ini terjadi selain di Gaza gitu ya Pak ya. Fokus-fokus dari media dan juga pemberitaan yang kemarin ke Libanon juga seperti itu. Nah, dengan adanya dalam tanda kutip pergeseran fokus serangan ini Pak, apakah Anda melihat ini hanya seperti pengalihan isu agar kita tidak melihat ataupun tidak memperhatikan yang terjadi tetap di Gaza, atau seperti apa Pak? Nah, perang di Gaza itu kan hampir berlangsung sudah 1 tahun ya. Ini sebuah perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya hanya 2 bulan sudah selesai dan terjadi rekonsiliasi dan juga terjadi gencatan senjata. Nah, Israel yang memerangi Israel itu kan bukan memerangi tentara atau juga memerangi musuh Israel ya, dalam bentuk seperti Hamas ya, sebagai tentara, tetapi kan lebih banyak memerangi rakyat sipil. Jadi hampir selama 1 tahun itu Israel banyak melakukan pembunuhan terhadap rakyat sipil, dan musuh yang mereka sebut sebagai musuh Israel hingga saat ini juga belum mengalami pengurangan ataupun juga ya dalam hal kekuatannya itu juga tidak
banyak mengalami perubahan. Artinya sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza, Israel telah mengalami kegagalan. Oleh karena itu dia mencoba untuk mengalihkan perhatian perangnya dengan melakukan serangan terhadap negara-negara tetangga atau milisi yang berafiliasi dengan Iran, ya. Hizbullah, kemudian juga melebarkan ke Iran. Saya kira mereka ingin mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya, terutama Amerika. Ketika berperang melawan Hizbullah, berperang melawan Iran ataupun Houthi, tentu Amerika lebih mudah untuk membantu dibandingkan kemudian mereka berperang di Gaza. Saya kira ini juga bagian dari pengalihan ya, agar mereka tetap mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya Amerika. Oke, berarti kan selama satu tahun sejak serangan 7 Oktober tahun lalu nih Pak, apakah Anda melihat memang Israel tidak bisa mencapai tujuan utamanya seperti misalnya melumpuhkan Hamas, kemudian juga menyelamatkan sandera-sandera warganya? Apakah memang menurut Anda juga Israel belum bisa mencapai apa yang menjadi tujuan awalnya Pak? Kalau kita lihat tujuan dari Israel di dalam berperang dan selama satu tahun belum dicapai, ini artinya kan sebuah kegagalan. Kalau kegagalan kan itu identik dengan kekalahan. Nah, kalau dalam waktu 1 tahun, kemudian dalam kondisi tawanan perang itu belum dikembalikan, kemudian musuh-musuh itu tidak dihancurkan, setelah itu ada gencatan senjata, maka tidak mau juga akan dilihat bahwa Israel yang mengalami kegagalan dengan memutuskan menghentikan perang di saat mereka sendiri belum mencapai target. Sementara Hamas sendiri dan militan yang ada di Gaza, saya kira dalam posisi yang lebih kuat ya, bisa memberikan tekanan kepada Israel dan juga publik di dunia juga memberikan simpatinya kepada masyarakat yang ada di Gaza. Ini artinya ya memang tujuan Israel tidak terpenuhi, dan ini ya menjadi simbol sebenarnya adalah kegagalan Israel dalam berperang yang hampir 1 tahun ini. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah, sudah berbagi insight-nya bersama kami. Dan selamat malam. Selamat kembali beraktivitas, Pak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.